Sahabat cerdas, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Bali Portal News TV. Sop nyawan yang merupakan ciri khas atau khas dari Bangli sendiri adalah salah satu potensi di bidang pariwisata yang ada di Desa Taman Bali. Mengembangkan pariwisata di Taman Bali tetapi tanpa merubah alam secara ekstrim. Kenali apa yang ingin Anda makan. Jadi kenali bahannya. Dari bahannya kami tanam. Jadi perpaduan West dan East yang bisa kita padukan. Terbentuklah sebuah konsep yang disebut New Harmony. Om Swastiastu. Halo Sobat Cerdas, hari ini Widya sedang berada di Pondok Harmoni, tepatnya di Banjarsilaban, Desa Taman Bali, Bangli. Dan masih di Portal Time, kita akan masuk untuk mengeksplor apa aja sih yang ada di dalam. Ikutin terus ya! Halo Kak. Hai. Lagi ngapain nih Kak? Lagi buat masak. Boleh lihat dong? Wah, jadi masih tradisional ya? Ya. Wah, keren banget. Dengan Kak siapa? Iya. Kak Ira. Jadi silakan dilanjutkan. Nggak sabar pengen makan ya. Terima kasih. Oke, setelah kita tadi lihat bersama proses masaknya yang masih tradisional, dan ternyata di sini konsepnya adalah prasmanan. Kita lihat ya menunya apa aja. Yang pertama, wah, ini adalah perkedel jagung. Kemudian ada juga sop nyawan yang merupakan ciri khas atau khas dari Bangli sendiri. Kemudian ada juga pesan lindung. Dan yang terakhir ada juga pesan kare, dan masih banyak lagi menu lainnya yang pastinya enak-enak banget. Oke, saya sudah bersama dengan Bli Bogi selaku Ketua Karang Taruna Desa Taman Bali. Nah, Bli Bogi mau tanya dong, apa sih kesan dari Karang Taruna sendiri atas kehadiran dari Pondok Harmoni ini? Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Bogi selaku Ketua Karang Taruna Desa Taman Bali. Jadi dengan keberadaan Bali Harmoni ini adalah salah satu potensi di bidang pariwisata yang ada di Desa Taman Bali. Ini adalah salah satu tempat di mana kedepannya menjadikan Taman Bali sebagai salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bangli. Dengan keberadaan Bali Harmoni ini sehingga mampu nantinya memberikan keuntungan secara finansial kepada seluruh masyarakat yang ada di Taman Bali. Terima kasih Bli Bogi, semoga kehadiran dari Pondok Harmoni ini bisa bermanfaat tentunya bagi masyarakat sekitar juga ya di Desa Taman Bali ini. Wah, sudah jadi hotdognya. Boleh saya ambil satu? Makasih ya. Wah. Oke, setelah tadi kita ada di Warung Harmoni, ternyata di sini juga ada homestay-nya. Penasaran kan kira-kira berapa harganya dan fasilitasnya apa aja? Ikutin terus ya.
mengeksplor Pondok Harmoni. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan pemilik Pondok Harmoni. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Boleh ngobrol-ngobrol ya terkait Pondok Harmoni? Tentu, silakan duduk. Ya. Bagaimana tempat? Oke, jadi sudah bersama dengan pemilik dari Pondok Harmoni. Boleh diperkenalkan Kak dengan Pak siapa? Nama saya Iwayan Suartana, asal dari sini sendiri, Banjarsiladang, Taman Bali, Bambi. Oke, saya panggilnya Pak Wayan aja Pak ya. Wayan, ya. Oke Pak Wayan, tadi saya sudah melihat sampai belakang ya, luas banget dan benar-benar nuansa Balinya kerasa banget. Sebenarnya konsep dari Pondok Harmoni ini seperti apa sih Pak? Kami memiliki konsep pengembangan pariwisata eko, jadi ekowisata, yang mana tujuan awalnya itu adalah untuk mengembangkan pariwisata di Taman Bali, tetapi tanpa merubah alam secara ekstrim. Dan masih tradisional juga ya cara masaknya ya? Tentu yang kami ingin perkenalkan adalah makanan tradisional. Jadi karena disinilah passion kami. Jadi kami hobi memasak kebetulan, saya dan istri sendiri dan bapak juga. Jadi kami ingin memperkenalkan makanan-makanan tradisional asli Taman Bali agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Biar lebih dikenal juga ya oleh masyarakat luas. Oke, Pak Wayan, apa sih keunikan dari Pondok Harmoni ini dibanding dengan warung-warung lainnya? Konsep kami itu selain eko, jadi kami juga mengedepankan makanan organik, tradisional organik ya, dan juga yang sehat. Jadi kami punya moto itu, kenali apa yang ingin Anda makan. Jadi kenali bahannya. Dari bahannya kami tanam, sebagian besar kami tanam di sekitar kebun kami, dan juga masyarakat di sekitar yang menanam organik, kami anjurkan untuk menanam organik, dan kami membelinya dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga di pasaran. Jadi makanan kami itu tanpa menggunakan penyedap rasa buatan atau sintetis. Wah, itu poin pentingnya ya, itu tanpa poin MSG. penting. Jadi non MSG. Yes, non MSG. Yeah. Terus tadi saya sudah melihat juga beberapa menunya, ada perkedel jagung. Terus yang istimewa itu adalah, kami punya yang istimewa di sini beberapa. Yang nomor satu kami suka itu pesan celengis. Jadi kenapa pesan celengis yang istimewa? Karena kami melakukan proses pembuatan minyak kelapa dari awal, dan ini sudah menjadi turun-temurun bisnis keluarga kami. Jadi pesan celengis itu menjadi brand spesial kami. Selain juga jukut susul, kemudian kami juga punya kelor. Jadi kelor tahu ya, kelor kare dan jukut paku, sambal matah, semua bahan itu organik dan kami langsung ambil dari sekitar wilayah ini. Wah, berarti rata-rata makanannya itu adalah makanan Bali dan benar-benar ciri khas Bali gitu Pak ya. Dan kami itu meracik bumbu itu bumbu dasar ya, seperti di Bali itu disebut bumbu baso genep ya. Jadi ada dua jenis baso genep, jadi baso yang dirajang dan baso yang incuk gitu ya, yang dihaluskan pakai ini alat. Itu dua jenis, jadi untuk makanan yang berbeda. Kalau untuk penyajiannya juga unik banget, karena rata-rata kan kita memesan terus diantarkan. Sekarang ada prasmanan juga ya? Ya, prasmanan. Jadi mungkin bagi yang memiliki budget terbatas dan mungkin ingin menikmati lebih, bisa makan beberapa kali, jadi sampai puas. Jadi moto kami itu seperti di rumah sendiri lah. Jadi mereka mengambil di dapur boleh, jadi seperti sup itu, kuah-kuah itu ya. Oke. Ya, konsepnya memang kami bikin seunik mungkin. Ya. Untuk harga sendiri? Harga kami patok harga di desa Rp20.000 per porsi untuk makanannya dan Rp5.000 untuk plak-plak dan kopinya. Jadi Rp25.000 sudah puas. Dengan uang Rp25.000 sudah bisa makan sampai puas. Hanya Rp25.000 aja ya? Betul. Wah. Jadi untuk ukuran di desa. Selain warung dan menyediakan menu-menu yang tentunya ciri khas Bali,
Tadi saya ke belakang sempat lihat ada homestay juga. Ya, betul. Boleh diceritakan sedikit? Oh ya, jadi pertama sebenarnya bukan warung. Dulu kami punya cooking class gitu, organic cooking class. Jadi teman-teman dari luar itu ingin juga kadang-kadang tinggal di sini dan ingin merasakan bagaimana sih suasana orang Bali itu memasak, kehidupan orang Bali gitu. Jadi dari konsep itu, dari ide itu muncullah. Terus sekarang kami punya 2 kamar tapi. Kenapa 2 kamar? Karena kami tidak ingin mengeksploitasi terlalu ekstrem seperti tadi di awal. Jadi saya sendiri kebetulan saya juga cinta dengan lingkungan, suka tumbuh-tumbuhan, jadi sampai memotong pohon pun kami nggak mau. Iya. Dan nggak boleh gitu. Kalau memang tidak penting sekali jangan gitu. Dan memang terlihat sih asri banget dari Ya, pertama masuk ya. udah disambut dengan tumbuh-tumbuhan yang rindang gitu kan. Dan jangan lupa konsep di Bali itu ada yang disebut Trihita Karana. Ya. Jadi Trihita Karana keharmonisan kan. Keharmonisan, jadi kita harus harmonis dengan alam. Kalau kita tidak harmonis dengan alam juga pun tidak akan membalas keharmonisan. Jadi konsep Trihita Karana ingin kami terapkan, implementasikan di dalam usaha kami. Itu sebenarnya. Kalau berbicara tentang homestay, fasilitas apa aja sih yang didapat? Kami punya ada dapur, fasilitas kamarnya 2 kamar untuk maksimal 6 orang bisa. Keluarga dengan 4 anak sudah bisa masuk. Dengan dapur 2 kamar mandi, hot shower ya. Jadi fasilitas shower dan dapurnya itu adalah konsep West. Kemudian rumahnya sendiri konsepnya East. Jadi perpaduan West dan East yang bisa kita padukan. Terbentuklah sebuah konsep yang disebut New Harmony. Wah. Jadi tagline kami di sini sebenarnya adalah New Harmony. New Harmony, ya. perpaduan East dan West. Jadi kita kenapa enggak kalau bisa. Baik, luar biasa sekali. Nah, selain itu saya dengar juga ada paket-paket lainnya, paket cycling, paket cooking class. Betul. Kami mencoba di sini juga mengeksplor ya aktivitas-aktivitas untuk keluarga. Untuk individual juga, jadi ada cooking class, kami punya organic cooking class, kemudian ada cycling, family cycling, fun cycling ya, hiking juga ada. Mungkin nanti kita akan buat lagi program-program untuk keluarga dan mudah-mudahan nanti bisa dibantu pemasarannya. Siap. Ya. Kalau untuk cooking class itu rutin kah? Cooking class kami menerima eksklusif sebenarnya. Jadi ada teman-teman yang di agensi di luar. Jadi kami punya link juga di Lithuania, di Australia, di Amerika ada, di Inggris, di Belanda juga. Jadi mereka order booking melalui online. Jadi kami mempersiapkan. Kenapa eksklusif? Karena kami ingin suasananya itu homey. Jadi kekeluargaan. Enggak terlalu berbaur gitu kan, berbeda. Jadi satu keluarga saja. Gitu. Oke, lebih intim lebih intim, betul. Jadi memang itulah konsep kami sebenarnya, homey, biar mereka ya merasa nyaman dan memorable. Jadi teringat terus Taman Bali gitu. Memberikan kesan yang bermakna betul, gitu. Betul. Oke, berarti bisa cooking class juga, ada cycling juga, ada banyak aktivitas. Ada di sini. Mungkin kami nanti akan mengembangkan juga wedding ya, juga. Rencana ke depan wedding. Jadi pre-wedding, mungkin nanti kita kembangkan juga yang spiritual, karena di Bali kan terkenal dengan spiritual. Jadi orang-orang yang ingin menikmati, merasakan, bukan melihat saja, bisa nanti kita organize itu di sini. Gitu. Jadi mungkin ke depannya kami akan membutuhkan lagi mungkin ide-ide juga dari adik-adik bisa. Kalau memang ada ide-ide silakan. Welcome ya. Welcome idenya. Oke, terakhir mungkin dari Pak Wayan bisa sampaikan kenapa sih kita harus mampir ke Pondok Harmoni ini? Ya, pertama apalagi di masa pandemi ini, jadi kita harus mensupport bisnis lokal ya. Itu penting, lokal support lokal kan. Kedua, Anda tidak akan lupa dengan makanan khas Taman Bali, pesan celengis, jukut susul, dan jukut paku. Yang ketiga, di sini konsep kita adalah homey, jadi keluarga. Jadi di sini kita bisa berbicara apa saja, ya, asalkan itu sesuai dengan aturan, kan gitu. Keempat mungkin, kenapa ya? Artinya
Kenapa enggak kalau memang ke Bangli, simpang di Pondok Harmoni, di Warung Harmoni, karena belum ke Bangli kalau belum ke Pondok Harmoni. Ya. Itu. Ya. Jadi buat sahabat cerdas yang mampir ke Bangli boleh mampir ke Pondok Harmoni karena banyak banget ada fasilitas dan juga makanannya juga enak-enak ya. Betul. Dan Ya. merasakan nuansa Bali juga bisa ke sini. Ya. Oke, itu dia tadi obrolan saya dengan pemilik Pondok Harmoni yaitu Bapak Wayan. Dan buat sahabat cerdas jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Bali Portal News TV. Saya Widya mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.